Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan Ibu Elpina Juniati Saragi. Kita kembali belajar IPA pada pagi hari ini. Materi IPA kita sudah bab 2, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Peserta didik dapat menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Apakah lingkungan itu? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar individu. Misalnya, bagi seekor ikan pada gambar, yang menjadi lingkungan baginya adalah air, cahaya matahari, udara, tanah, hewan-hewan yang ada di gambar, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di gambar. Nah, kamu sendiri, apa yang menjadi lingkunganmu? Coba kamu lihat ke depan, kamu lihat ke belakang, kamu lihat samping kiri, kamu lihat samping kanan. Nah, segala sesuatu yang ada di luar tubuhmu itu adalah lingkungan bagimu. Lingkungan terdiri atas 2 komponen utama, yaitu 1 komponen biotik atau makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik, yaitu bakteri dan jamur. 2 komponen abiotik atau benda mati seperti air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Tempat hidup suatu makhluk hidup disebut dengan habitat. Seperti yang kalian lihat pada gambar, ikan emas habitatnya di air tawar, jamur habitatnya di kayu atau pohon yang busuk, burung hantu habitatnya di atas pohon, laba-laba habitatnya di atas pohon atau di rumah, kemudian jerapah habitatnya di padang rumput atau di hutan. Di dalam suatu habitat terdapat berbagai jenis makhluk hidup atau biotik dan benda mati atau abiotik yang saling berinteraksi antara sesama komponen biotik dan antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut dengan ekosistem. Contoh ekosistem adalah sawah, kebun, hutan, kolam, akuarium, sungai, dan masih banyak yang lain. Suatu lingkungan atau tempat dikatakan sebagai ekosistem jika di lingkungan itu terdapat makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungannya. Satuan-satuan ekosistem, 1 individu, yaitu 1 makhluk hidup tunggal. Contoh seekor kucing, sebatang pohon mangga, seorang anak, dan lain-lain. 2 populasi, yaitu kumpulan makhluk hidup yang sejenis. Contoh sekelompok kucing, sekelompok pohon mangga, sekelompok manusia. 3 komunitas, yaitu kumpulan dari 2 atau lebih populasi. Contoh lihat pada gambar, sekelompok rusa, sekelompok singa, sekelompok jerapah yang tinggal di suatu hutan. 4 biosfer, yaitu lingkungan yang dibentuk oleh kesatuan ekosistem di bumi. Biosfer ada 3, 1 hidrosfer atau ekosistem perairan, contoh sungai, danau, laut. 2 litosfer, yaitu ekosistem daratan, contoh hutan, padang rumput, dan gurun pasir. 3 atmosfer. Demikian video pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harapkan kalian semua mencatat apa yang sudah Ibu jelaskan, kemudian mengerjakan latihan atau tugas berikut ini. Jadi yang Ibu nilai setiap pertemuan ada 2, catatan dan tugas-tugasnya. Dan jangan lupa tugas-tugas kita dikumpul setiap hari Kamis. Terima kasih.